Ya, Contohnya kalau ada datanya, memang agak sedikit hati kita, waduh panas, ada datanya, apakah itu penghujatan? iya. Itu kalau ada datanya, tapi kalau tidak bisa menafsirkan ya sama saja, tidak bisa memahaminya, kan begitu. Kan sudah saya terangkan. Ya, contohnya kan Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Apakah Allah menyesatkan orang? Untuk apa dia ciptakan orang kalau dia sesatkan? Lah kalau orang itu kalau tidak disesatkan, gimana Allah itu menguji umat manusia, dia taat tidak kepada Allah itu gimana kalau tidak diuji? Dengan Iblis juga disesatkan menyesatkan, Pak. itu. Kalau ya imannya tebal ya tidak sesat. Kan begitu. Masalahnya yang dia kehendaki, berarti siapa saja yang penting suka-suka Allah dia menyesatkan. Nah, iblis kan menyesatkan. Iya, memang Apakah iblis itu Allah sama dengan iblis ditugaskan sama-sama untuk menyesatkan, menguji manusia. Contohnya Yesus diuji oleh setan atau iblis. Kalau tidak diuji dengan iblis, gimana Allah tahu kalau dia itu taat kepada Allah, kan begitu. Bapak udah baca enggak? Di mana tertulis bahwa Allah menyesatkan orang yang dikehendaki? Itu kan tadi kan pertanyaan Anda itu. Iya, Kok masih tanya ke saya kok di mana? Itu kan Anda yang bertanya. Mau saya jawab. Ini gimana sih? Baca dulu di mana tertulis di Al-Qur'anmu Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Ya kan kamu beri ketanggapan tapi tidak baca, jelaskan. Astagfirullahaladzim. Ya tidak baca, saya ini kan tidak hafal Al-Quran. Kalau saya hafal ya pasti saya langsung saya kalau kamu tidak tahu Al-Quran. Loh, setiap orang itu tidak hafal dengan Al-Quran. Nah, tidak semuanya hafal. Menghafal Al-Quran. Kenapa Bapak jadi Islam kalau tidak mau menghafal? Iya disuruh menghafal Al-Quran, tapi IQ orang itu kan beda-beda. Pak Dani, sorry Pak Toro, baca An-Nahl ayat 93 Pak Dani, sama apa namanya? Ya, tolong tunjukkan Maryam, saja. Anda baca itu, ya yang dimaksud Pak Toro itu An-Nahl, ya ayat 93. Ya Pak Dani nggak pede dengan Al-Qurannya, dia tidak mau baca. Banyak baca Al-Quran, Pak Dani banyak berkat, bukannya. Ayo baca. Membaca Al-Quran itu ya memang diharuskan, tapi harus kalau saya ini, kalau misalkan saya kan maklum saja, saya ini bukan guru ngaji atau guru apa-apa, ya lebih lanjut saja dalam memahami Al-Quran. Contohnya Ustadz, Gus, atau Kiai, ulama, kan begitu. Udah baca dulu An-Nahl nomor 93. Baca dulu. Jangan, saya tidak mau ngomong yang tidak benar. Ya. Kamu baca. Ya, baca dan jelaskan. Iya, baca ya, tunjukkan. Itu bukan kitab suci. Tapi saya tidak bisa berbuka kayak begitu. Iya, tapi saya katanya Pak Dani ini debater lama, ngaku sama saya. Masa nggak tahu? Iya, Pak Dani itu debater saya lama. Saya bukan debater, saya ini cuma pembantah. Bapak punya agama Bapak apa dulu? Apakah ateis, punya agama atau tidak? Saya agama Islam. Kenapa? Nah, kenapa kamu tidak bisa baca? Itulah hebatnya kekristenan. Apa setiap orang? Dulu pada nih, saya memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah. Itu hebatnya kekristenan. Bukan hanya pendeta yang membaca Alkitab, tetapi bersama dengan umat Tuhan ketika pendetanya khutbah atau ceramah di Islam, mereka sama
sama-sama baca sehingga pendeta tidak bisa menipu jemaat. You understand? Ya, kita bisa menipu jemaat, tapi mana ada ustadz atau kiai atau gus atau ulama menipu jemaatnya, mana ada, ya tidak ada. Yang penting Bapak baca juga, bukan hanya Kan mendengar. saya sudah katakan, kalau menjawab secara sedetail-detailnya saya tidak bisa, karena saya ini tidak ahli dalam bidang Al-Quran, dalam ada tafsir-tafsirnya kan begitu. Biar dia baca. Oke Pak Toro. Nanti Bang Roti ke depan dan juga nanti ya kita gantian. Udah dulu ya, saya balikin kameraku dulu. Silakan Pak Dani Ikro, mau baca apa? Teks aslinya atau gimana? Silakan. Loh, itu kayak dikatakan itu Baca Ikro, jangan jelaskan Ikro, ini Al-Quran mulu. saya tidak bisa membaca kayak begini. Loh, kok nggak bisa saya bacakan Pak Dani gimana? Mau baca apa? Ya, bacakan. Iya, saya bacakan ya. Baca Ikro. Atau Ya, Pak Dani yang oke. baca Pak Dani nggak bisa baca ya? Saya tidak bisa baca. Oh, berarti ikro aku Raisa baca gitu. Dan jika Allah Iya. Ya, jangankan ikro bahasa Indonesia saja saya tidak bisa baca. Ya, kalau gitu nah. Ngapain? Apa katanya Pak Dani naik mau diskusi. Loh, sekarang Anda kalau tunjukkan baca nanti saya Udah Bapak, nggak Benar. mau aja iblis. Udah jadi lato-lato aja di sana. Udah saya tutup dataku. Malas Loh, gua. jangan begitu, jangan begitu. Lagi lato-lato aja di Jangan begitu. sana, Pak. Lihat saja di situ. Jangan dimakan kuat. Mana saya mau baca kok malah ditutup. Katanya disuruh baca. Loh, tadi Pak Dani nggak mau baca Pak Dani. Iya toh? Iya, silahkan mana tunjukkan tadi mana ayatnya. Nggak usah bertele-tele lah Pak Dani. Waktu Saya kita tidak pernah bertele-tele. penting gitu loh. Tadi Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki kok. Iya, namanya sudah Tuhan Allah, ya dia berkuasa, siapa yang mau disesatkan ya dikehendaki ya itu disesatkan. Untuk apa dia kirim nabi untuk meyakinkan orang, menyadarkan orang, kalau dia juga menyesatkan, juga kirim iblis untuk menyesatkan orang. Kalau gitu Pak Dani, sia-sia dong dia Loh, kirim. sekarang begini, iblis itu untuk menguji umat manusia atau untuk menyesatkan? Saya tanya. Untuk menyesatkan toh. Nah, untuk menyesatkan. Gunanya menyesatkan itu kan menguji iman orang yang disesatkan itu. Itu taat apa tidak kepada Allah, kan begitu. Betul tidak? Terserah Pak Dani lah. Gimana Pak Toro? Jangan terserah. Jangan terserah dong. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kalau itu warahmatullahi Allah, wabarakatuh. anakku. Bentar dulu dah Pak Dani. Kalau itu Allahku, saya tinggalkan itu Allah itu. Bagaimana dia menyesatkan saya? Kenapa dia turun dia turunkan nabi-nabi, dia menyesatkan saya kembali? Nabi-nabi Untuk apa itu itu nabi-nabi? Saya tinggalkan itu semua. untuk mengajarkan Oke. ajaran gimana caranya sujud kepada Allah, kan begitu. Nabi yang itu sebenarnya banyak istri Pak, bukan itu aja apa? Aduh, kok Saya kenapa mengikuti jangan? Nabi itu banyak istri. Anda ini katanya debater, kok katanya Anda debater, kok melompat-lompat gitu. Ya, Kok ke istri-istri ini gimana maksudnya? Tadi kan tidak mengarah ke situ. Iya, karena Bapak tadi mengatakan karena ada nabi-nabi itu untuk Ya, mengajarkan. mengajar. Nah, saya tidak mengikuti pengajaran itu seperti mereka, banyak istri. Banyak istri. Nah, Orang itu makanya saya mengajarkan. banyak. Oke, mengajarkan. Banyak istri
banyak Tuhan terima. Sekarang begini, apakah poligami itu Assalamualaikum dilarang? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, di mana kitab-kitab tolong dikumpulkan di mana dikatakan haram hukumnya poligami. Tolong tunjukkan di kitab apapun. Saya tanya, saya Banyak istri heboh. Gimana, Pak? Poligami Tuhan diterima. bisa tunjukkan tidak? Israel karena Bisa tunjukkan Israel tidak? itu hasil dari Saya poligami. tanya sama kamu. Iya bang. Saya tanya sama kamu pak. Kalau kamu tidak bisa menjawab saya diam ya. Jujur. Saya tanya sama kamu selama kamu tapi mempelajari kan Alkitab. Diam dulu pak. Pak, apakah Paulus itu menikah? Paulus kan impoten. Kamu dapat Ya, dilanjut teman-teman Paulus itu sekalian. impoten, dia Datuk. eksilis. Datuk, kamu dapat datanya dari mana? Ini kebiasaan sama seperti Muhammad. Paulus Kamu itu kena penyakit kebiasaan sama filis. seperti Muhammad, ngomong tanpa data. Paulus itu Data kena mana? penyakit Kalau kamu nggak filis pakai ya. data, Paulus Kalau itu kamu nggak pakai data, saya turunin kebiasaan kamu utusan sama seperti iblis Muhammad daripadaku gitu. katanya. Siapa itu utusan iblis? Ya, penyakit Muhammad, filis. Ngomong tanpa data sama seperti Muhammad, ya. Ya, suka-suka ngarang Quran, ya dia nggak tahu apa-apa, sama seperti si Datuk tadi ngomong, ya nggak tanpa data pun dia ngomong gitu ya. Kebiasaan itu ya. Aku nggak suka orang ngomong belum apa-apa udah ngomong, ya. Madia gimana Madia? Nih kawan ya, kalau Madua sih pendapatnya begini. Kalau misalkan kalau dalam dunia ini kan ada ulangan ya. Di sekolah-sekolah itu kan ada ujian, ada ulangan. Kalau mengikuti Pak Toro tidak ada ulangan ujian lagi. Itu ngapain ada ujian ulangan nih? Nah, itu artinya untuk menguji kadar keimanan seseorang itu Allah mengutuslah setan-setan itu. Itu untuk menguji. Tapi kalau mengikuti ajaran Pak Toro tidak perlu lagi diuji. Nah, berarti tidak perlu lagi ulangan kalau di dalam Madia, untuk lagi menguji atau untuk ujian menyesatkan? akhir. Nah, itu kalau mengikuti ajaran Pak Toro itu yang pertama. Madia, untuk menguji atau untuk menyesatkan? Untuk Ya, menguji seperti itu, atau kawan. untuk menyesatkan? Hah, Madia? Untuk menguji atau untuk menyesatkan? Kau ngomong Ya. ada Jadi nambah-nambahin Quran. maksudnya menyesatkan itu mengirimkan setan-setan itu untuk menguji ya seperti itu. Bukan untuk Kenapa? menguji Quran. Karena setan itu bilang, tujuannya itu untuk menggoda iman manusia. Kau baca Quran surah Maryam ayat 83. Kau baca Quran surah Maryam ayat 83 atau sesuai dengan omonganmu? Untuk menguji atau untuk menyesatkan? Coba. Iya, menyesatkan itu artinya melewati setan-setan itu. Aduh. Itu kan Mana di sini Madi baca? Mana di sini menyesatkan atau apa tadi narasi kamu? Menguji Pak Toro. Menguji. Artinya gini, Nah, mana di sini Allah menguji dan kenapa Allah menyesatkan, Allah ini juga bukan memberi seton-seton yang petunjuk. menyesatkan di ayat ini. Di sini coba baca dulu, apakah ini seton-seton yang menyesatkan orang di muka bumi ini? Jika Allah menghendaki itu, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu umat satu saja ya. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini seimbang. Ini seimbang kawan. Bukan Ada memberi petunjuk. menyesatkan di sini, tetapi Allah. Nanti jangan dipakai yang menyesatkan saja, memberi petunjuk juga. Ya makanya kamu baca Al-Quran kamu ini Kenapa? bukan Karena iblis. memberi petunjuknya Benar, kan Os. ada. Os, Hah? benar kan bukan iblis yang menyesatkan di sini, Os? Ya, bukan iblis, Allah itu. Allah juga baca Quran surah Maryam. Tetapi Quran surah Maryam ada dua 83 Pak Toro. pilihan. Coba Di buka situ Pak ada Toro. dua pilihan, menyesatkan Ya. dan memberi petunjuk. Jadi apa yang Mana salah? ada. Ada Gini. keduanya, Memang Allah ada itu keduanya. pelan. Nah, Kalau karena Allah Tuhan itu putuskan dia setan, mampu segalanya kawan. Iya. Tuhan itu mampu. Iya, Kalau begini. kalau dia tidak mampu yang jahat berarti posisinya dia tidak maha kuasa. Dia berkuasa semua gitu loh. Kalau Pertanyaan Tuhan saya berkuasa Madia mungkin begini. yang baiknya saja berarti tidak mampu Ini. berkuasa yang jahat gitu loh. Madia, pertanyaan saya begini. Kalau Allah sudah menyesatkan orang, sudah mengirim iblis, apakah orang itu bisa berkutik, Madia?
Wong tukang sesat itu Allah. Masalahnya kawan-kawan salah paham lagi. Bukan salah paham, itu kata Quranmu Pak Toro, bukan Di Quran mana surah ada Maryam ayat iblis? 83 Pak Toro. Di mana ada Pak iblis? Toro, Coba, dengerin dulu apa Pak dia. ada Belum Dengerin ada dulu, saya istilah tunjukkan mendengar data. surat Maryam. Kawan-kawan salah paham 83, lagi. 83, Yang Pak diutus Toro, setan 83. dikatakan iblis. Tahu ngomong terus, dengerin dulu. Quran Yang surah Maryam diutus setan 83 Pak dikatakan Toro. iblis. Anda harus bedain antara setan dengan iblis. Iblis itu beda dengan setan. Betul. Kawan-kawan samakan itu kan aneh, nggak boleh disamakan. Betul. Baca, Madia. Ini Mana teks asli, coba, brother. mana coba mari baca. Hah? Kurang Setan apa? kurang besar. Maryam Hah? berapa ini? Aku aja hafal loh Madia, ayatmu itu hafal aku. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah telah mengirim setan-setan? Hah? Ya. Nah, sekarang kita bedah dulu arti setan. Apa itu arti setan? Tadi iblis katanya apa? Ayo. Sekarang kita bedah apa arti setan di ayat ini? Apa arti setan? Setan di ayat ini. Apa arti setan? Kau itu Karena ngelak. kawan-kawan di sini kesalahan fatalnya menyamakan antara setan dengan iblis, itu loh. Sedangkan setan itu sifat, ya bukan berarti iblis, bukan berarti apa namanya makhluk. Sabar Madia, itu definisi Itu. dari mana setan itu artinya apa? Gimana? Sifat. Ini paroti kawan-kawan di sini tidak bisa membedakan di antara setan dengan iblis. Sehingga Kita bisa. Saya bisa setan bedakan. dikatakan makhluk Menurut juga. Pak Madia setan itu apa? Setan itu sifat yang Sifat. terburuk, Bukan- sifat yang menolak kebenaran terburuk. Mhm. Sifat. Mhm. Jadi Sedangkan setan ini iblis itu diciptakan oleh makhluk, Allah. iblis Pada itu dasarnya subjek. bagaimana menurut Quran? Apa? Setan ini diciptakan. Setan ini sifat yang Allah ciptakan. Jadi sifat ini diciptakan oleh Allah. Iya, sifat. Hmm. Sifat. Nah, kesalahan kawan-kawan kan mengartikan setan itu subjek, pelaku, Nah, objek. subjek dari mana? Itu artinya fatal, salah. Bukan sama dengan iblis. Beda dalam Islam pemahamannya. Jadi kalau Ya, memang. Makanya kalau kita berbicara soal masalah malaikat dan juga setan itu pasti sudah berbeda jalur, berbeda arah. Nah, sekarang bagaimana kita paparkan siapa itu setan di dalam Al-Quran, siapa itu setan di dalam Alkitab. Kita paparkan itu, kita bandingkan, kita benturkan. Gimana? Hanya saya nggak bisa. yang pertama, kawan-kawan tidak ada yang mengenal setan di dalam Alkitab bahasa aslinya. Saya tahu karena memang sudah ada perbedaan di antara kita mengenai dasar di dalam malaikat itu dan juga setan itu sudah ada terkait Azazel, itu semuanya sudah berbeda di antara kita. Beda. Jadi yang saya mau adalah bagaimana sekarang kita membuka data itu, kita bandingkan, kita benturkan. Berani nggak? Jadi Baik, gini. saya potong dulu. Madia, bentar dulu Madia. Bentar dulu Madia, saya potong. Malaikat itu Madia, bentar berbeda. dulu Madia. 1 menit aja, 1 menit. Teman-teman semuanya, ayo tap-tap layarnya dulu teman-teman. Ayo ditap-tap dulu supaya kuat jaringan kita ya. Ayo, lanjut Madia. Ya, jadi kawan-kawan kesalahan fatalnya menyamakan 3 posisi itu. Padahal dalam Islam berbeda-beda itu loh. Sehingga ada mendatangi ayat-ayat Al-Quran, Allah mengutus setan-setan, dikatanya setan itu subjek, itu salah. Padahal setan itu sifat yang terburuk. Allah mengutus sifat-sifat yang terburuk untuk menguji iman-iman orang yang beriman gitu loh. Terus Azazel yang terbuat dari api itu gimana tuh? Iblis yang terbuat dari api. Iblis itu bagian iblis, bukan setan, iblis. Nah, Azazil itu iblis. dan setan ini punya tujuan visi misi yang sama nggak? Iblis sama setan berbeda. Itu dulu Madia kelangkan. Iblis sama setan berbeda. Di dalam Al-Quran visi misinya iblis itu apa? Visi misi setannya itu apa? Kalau setan tidak punya misi, setan sifat saja. Setan bukan subjek, bukan manusia, bukan objek, bukan subjek ya. Subjek, Jadi salah, kalau Anda mengatakan setan itu subjek, tetapi setan itu sifat. Sifat itu tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya, tidak ada makhluknya ya. Gue tambah bingung. Mas, saya juga bingung. Jadi Kalau tanpa data saking bingung. ngelesnya itu loh bro, saking ngelesnya itu loh. Ya. Bilang setan sifat. Ya, jadi setan itu sifat ya. Enggak, sekarang begini. Quran surah Sekarang An-Nas ya. begini. Dalilnya Quran surah An-Nas. Kemudian ada dasar. Jadi kalau kau menyamakan tuh harus ada dasar. Dasar Bukan di dalam Al-Quran, menyamakan, setan itu tetapi sifat. sekalipun kau berdalih setan sifat,
tetapi Allah mula yang membuat orang tersesat karena dialah yang mengirimkan sifat-sifat itu. Kenapa Iya, pula sifat. Allah repot-repot Iya. menurunkan nabi gitu loh. Sifat itu dalam diri manusia itu sudah ada sifat-sifat yang untuk yang sifat setan Loh, itu seperti kamu bicara mengikuti apa loh? hawa Itu Allah nafsu. yang tukang kirim loh, Madia. Kau bicara sudah ada Allah yang tukang kirim, kau bicara kemana? Iya, Kau jadi baca Allah Quran surah mengirimkan Maryam 83, sifat-sifat kau kepada baca, manusia. kau baca. Sifat setan itu seperti mengikuti hawa nafsu. Itu ada dalam diri manusia. Manusia itu dibekali dengan hawa nafsu. Kalau- Tetapi kalau orang yang nggak nyambung adalah dong, orang yang Nadia. mengikuti hawa nafsu. Saya bicara Madia disebut setan, ya kan? Allah tukang kirim setan gitu loh. Iya, untuk menghakimi kirim orang setan berbuat ini jahat. artinya Allah Berarti Allah memberikan yang menyebabkan sifat-sifat orang setan berbuat itu. jahat gitu loh, Madia. Sifat terburuk dan sifat baik itu ada dalam diri manusia. Itu yang dikirim Aduh, Allah. nggak nyambung sifat kau, terburuk. Madia. Ah, Gitu. silakan lanjut teman-teman yang Tetapi lain. Allah juga mengirimkan sifat yang baik. Makanya Allah memberi petunjuk. Ada ayat itu double. Jangan dipakai yang sifat yang terburuknya saja. Jadi Jangan kalau sifat yang baik itu setannya apa saja. namanya? Itu double. Memberi Sifat petunjuk. yang baik itu namanya apa? Jibril. Sifat yang baik itu namanya apa? Ya, sifat terpuji, akhlakul karimah, sifatnya yang terpuji. Jadi sifat yang Sifat yang baik, baik. sifat yang buruk. Ya. Sifat yang baik adalah sifat yang mengikuti ajaran Al-Quran. Madia, cek dulu. Ya. Cek dulu Madia, baca. Ayo, setan. Garis miring ayo. Setan di ajaran Setan, Al-Quran tidak satu ada. jahat. Ngapain ada Diam bahas dulu. setan? Diam Setan di dulu, dalam kamu Bible harus tidak tahu ada. bahasanya. Apa Apa? artinya roh jahat yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat. Ya, Itu apa yang terjadi? Diam dulu. Diam. Apa yang terjadi? Ya, dan kata menyatakan kemarahan. Sumpah serapah. Ya, kau enyah dari sini. Ya, orang yang sangat buruk peranginya, suka mengadu domba dan sebagainya. Pikirannya bangkit gundul. Orang yang berbuat jahat, mereka mendesak pemimpin yang mengutus tuntas gundul yang memalsukan tanda tangan rekor. Itu artinya setan, apanya setan. Ini tadi Loh, di dalam itu surat Maryam Belanda. atau Anhar tadi, diam dulu. Ya, di tadi itu adalah di dalam surat Maryam tadi. Ntar dulu ya. Di Bible asli kawan-kawan tidak ada kata setan. Gimana kita mau mencari menjelaskan setan? Di asli bahasa Yunani, bahasa Ibrani tidak ada kata setan. Ngapain Anda mendefinisikan setan? Itu dalam Diam Islam. kamu. Anda hanya pinjam kata setan itu milik Islam, kawan. Jangan begitu. Ini Nggak baca. boleh. Ah. Ayo kawan, baca kawan. Tidakkah engkau Baca. melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Iya, dikirim sifat-sifat Orang-orang kafir itu siapa? Iya, artinya sifat setan dikirim kepada orang-orang kafir biar bertambah. Iya, orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang Seperti kelakuannya tadi, peranginya udah dibaca tadi ya, kan? menjelaskan orang-orang Apakah kafir. termasuk Oh iya. orang yang melakukan pun kami di sini enggak? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang Tuhannya esanya campur-campur, nggak murni. Ini Al-Quranmu ini tidak dicatat di sini, brother, bahwa ada orang kafir ini untuk kamu, untuk umat kamu, farangenya, kelakuannya. Silakan roti kehidupan. Ini nggak bukan apanya, nggak seperti ini. Orang-orang kafir Saya nggak berani narasi, adalah Pak Toro. orang-orang yang esanya Tuhannya Nggak berani murni narasi lagi. tanpa on cam, tanpa data. Saya takut dipelintir. Mereka lagi jaga-jaga saya juga untuk laporkan saya ini. Jadi saya nggak bisa narasi tanpa on cam, Pak Toro. Minta maaf, saya takut dipelintir nanti. Nah gini kawan, kalau Anda berbicara setan itu milik Islam. Di ajaran Bible bahasa aslinya tidak ada. Kalau ada silakan tunjukkan saat ini. Ada enggak kata setan di Bible asli bahasa Anda? Ibrani atau Yunani. Kalau tidak ada kata setan, jangan coba-coba mendefinisikan setan itu Kita disamakan masuk dengan iblis. dulu, Gitu. tadi jangan lari-lari dulu. Kita masuk dulu. Tadi di surat Maryam, ya udah kamu baca. Berarti di sini
tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan Ya, sungguh-sungguh. betul. Silakan Betul. bicara tadi, bentar dulu. Diam Betul dulu. sekali, itu betul sekali, betul. Artinya tadi orang-orang katakan, kafir 9193. diutus. Iya. Anak tadi Orang-orang kafir. bacakan. Betul itu sudah. Betul. Anak tadi itu Allah yang menyesatkan. Bandingkan itu. Iya, diutus setan-setan biar lebih kuat lagi dia menghujat Mana di situ yang Islam. diutus Ya. bangku? Mana di situ diutus? Itu Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Di surat Maryam tadi, di situ Ya. setan. Iya, setannya diutus Kan di sana itu. dikirim sifat-sifat Pertanyaan setan saya yang enggak, kirim. pertanyaan saya enggak, apakah sama mereka setan itu menyesatkan orang sama dengan Allah enggak? Jawab. Baik. Ya, jadi setan itu sifat yang Allah kirim kepada orang-orang Ya Allah kafir. dulu sama dengan Allah Biar tidak. tambah dalam dia, biar tambah kuat dia menghujat, menolak ajaran Islam. Bos nggak punya ilmu ini nggak bisa menjawab, lari-lari dia. Hanya dua ya atau tidak. Kita kelarkan dulu definisi setan, karena setan Oh, tidak ada jangan dikenal di dalam dulu. Bible, ya. Kita sudah menunjukkan Tidak tadi. ada dikenal di dalam Bible bahasa aslinya. Jadi Anda hanya pinjam kata setan, kata Ruhul Kudus, kata iman, itu milik Islam semua yang Anda pinjam. Oh, Ya. di Islam semua. Ruhul Ya. Kudus punya Islam. Kata Rasul, kata Nabi itu Silakan, milik Islam. Silakan. Jadi kawan-kawan hanya pinjam milik ajaran Diam Islam. dulu lah Madia. Kalau Madia, bahasa Madia, aslinya Madia, tidak Madia, ada, Madia, ya. diam dulu Bang Madia. Diam dulu Bang Madia. Siapa yang pinjam kata Rohul Kudus itu dari Quran? Saya tanya. Ajaran terjemahan Anda dalam Bible ajaran terjemahan yang Anda yang hadir pinjam. dulu. Tidak ada bahasa aslinya di Bible Anda. Madia, diam. Tidak ada bahasa aslinya. Yang hadir duluan kekristenan di tanah Arab itu Islam atau kekristenan di tanah Arab, Setan? Di tanah Arab duluan Kristen. Iya, udah, jadi siapa yang nyolong? Tetapi dasarnya Bible Anda bukan Masya tanah Allah, Arab. kamu jangan bertanya dengan Dasarnya saya, Bible Madia. Anda bukan bahasa Arab. Udah. Dasarnya Bible Anda bahasa Yunani dan Ibrani. Walau ada bahasa Arab itu Madia. terjemahan namanya. Ya. Kamu ngaco, Madia. Walau ada bahasa Arab itu Itu akan buat posisinya kamu, Madia, ya. terjemahan. Tuhan tolong Bahasa jamah hati aslinya Bang bahasa Madia, Yunani Tuhan dan Yesus. Ibrani. Kiranya Tuhan menjamah hatinya Tuhan agar dia terbuka hatinya Tuhan untuk menerima Engkau dan mendapatkan pengertian yang benar. Dalam nama Yesus kami Bagaimana berdoa. gitu? Haleluya, amin. Kita keluarkan dulu. Bahasa asli Bible Anda itu bahasa Yunani dan Ibrani. Nggak usah, nanti Kalau kau ada malu, bahasa lain Madia. itu Bahasa posisinya asli, bahasa terjemahan. Nah. Gak usah kau. Jadi malu kau di sini. Jadi Nanti kalau kau Anda malu, pinjam malu. bahasa Ruhul Kudus itu pinjam milik Al-Quran. Sadar kau diri dengar kawan. dulu, kau dengar dulu, Ya, eh. sadar diri. Iya. Walau bahasa Arab lebih Madia, dahulu, saya hal itu hati, tidak Madia. tidak membenarkan Dengar, bahwa ya. Bible Anda bahasa Arab. Itu bahasa terjemahan di Bible Anda ya. Dulu tadi Bro Roti Kehidupan bilang, ya Kristen sama Islam siapa duluan? Kau bilang duluan Kristen. Duluan Kristen, Lalu ya. apa kau gak punya malu? Kau klaim itu meniru Islam? Hah? Ya, sekarang mari tanya bahasa asli Bible Anda bahasa apa? Bahasa asli awal mula kitab suci Anda bahasa apa? Itu sekaligus membuktikan bahwa Tolong dijawab dulu, Allah tolong tahu dijawab. apa-apa loh, Bahasa Madia. asli Bible Anda Madia, bahasa apa? Madia, tenangin dulu. Kau dengerin dulu jawabanku. Itu membuktikan Allahmu nggak tahu apa-apa loh kalau kau tanya itu. Iya, Bahasa tolong Yunani. dijawab, tolong dijawab. Bahasa Yunani Bible Anda dan bahasa tanpa Ibrani atau sadar kalau Yunani, kau bahasa mempersoalkan, aslinya? dengerin dulu. Kalau Tanpa Anda sadar kalau mengatakan bahasa Aduh. Arab, oke lah, benar Anda. dengerin Ayo, dulu, aku kau tanya bisa bahasa diam Bible nggak? Anda bahasa apa? Kau bisa diam Bible nggak? Anda bahasa Diam apa? ini, saya jelaskan nih, ya. Tanpa Ya, silakan. sadar jika kau mempermasalahkan soal mencatut, kau tidak sadar jika Allahmu sendiri main catut bahasa asing. Jika kau bertanya Bible bahasa apa, itu bahasa Yunani dan Allahmu mencatut itu. Nah, sekarang Beda, misalnya kamu baca, bahasa Yunani dengerin. tunjukkan di Bible Misalnya bahasa Yunani Quran surah kata Al-Maidah kudus, ayat coba, 46, dengerin nih, saya kasih bukti. Kata Allahmu menurunkan kitab kepada Isa, yaitu namanya Injil. Paham nggak jika di situ Allahmu main Sudah, catut Rasul bahasa asing? Ibrani. Jadi jangan kau persoalkan bahwa Tuhanmu saja Anda main katakan catut. tadi bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, sekarang tunjukkan bahasa Yunaninya mana kata Ruhul Kudus di bahasa Yunaninya. Coba. Lari ke Roh Kudus. Makanya kalau kau bicara Udah, soal salah itu tadi. mencatut, Tunjukkan saja. mestinya kau Kata Ruhul belajar Kudus di bahasa dulu. aslinya mana? Udah, Kalau Madia diam. tidak ada, berarti Anda Madia diam dulu, pinjam Madia. milik Madia, Al-Quran, Bang kata Madia Ruhul bisa Kudus. diam, Bang Madia. Ya. Bang Madia bisa diam dulu. Ya, saya bisa buktikan Bang Madia. Hanya sayang,
saya nggak bisa on cam sekarang. Kalau saya bisa on cam, saya bisa buktikan. Karena kalau saya hanya asal narasi seperti ini, saya udah tahu sifat-sifat kalian. Kalian bakal laporin saya, dan saya udah diincar sama kalian. Saya tahu itu. Saya mau bicara narasi sekarang, bisa. Saya bantah argumentasi modal congor, bisa sama dia. Terlalu gampang. Hanya saya nggak bisa on cam. Bahasa aslinya Bible Ini Anda nggak bisa itu on cam, bahasa brother. Yunani, Terlalu bukan bahasa gampang. Al-Quran yang dibahas di sini. Yang Jangan dibahas memalukan adalah dan Bible Anda menyakitkan sendiri, di sini, mana bahasa Yunaninya, kata Ruhul Kudus. Kalau tidak ada berarti Anda meminjam milik Al-Quran Ya, dengan Madia. menerjemahkan itu Udah, loh. Madia, kan saya udah Nanti bilang kita- ada. Bang Ada. Roti kehidupan. Ayo tunjukkan dulu, Kita tunjukkan bahas di soal- Bible bahasa soal aslinya ruh yang bahasa meminjam. Yunani, Ini saya kata nggak Ruhul bisa on Kudus. cam, brother. Ini nggak bisa on cam. Iya, ya, oke lah. Pak Toro, buka etimologi kata Injil. Siapa yang minjam? Kalau kau persoalkan manusia, kau persoalkan Allahmu. Bahas yang kata susah Ruhul pinjam. Kudus bukan Injil. Kata Ruhul jangan Kudus. kau Saya mengelak. tidak ada bahas Ini soal Injil kau dari tadi. pinjam-pinjam. Saya Pak tidak ada Toro, bahas buka, Injil. Pak Toro. Saya bahas kata Etimologi Ruhul kata Kudus Injil, dari dia tadi mulai yang mau lari. dimasalahkan. Ya. Nah. Jadi kalau kau bicara soal apa mencatut Yang Allah sudah dibahas tadi Ruhul Kudus ya. dari awal tadi. Pak Toro, Ruhul buka Kudus, etimologi kata kata Nabi, Injil, Pak kata Toro. Rasul. Tidak ada, Madia tidak bicara Injil di sini. Lah Madia makanya bicara kau kata kan Ruhul bicara Kudus. mencatut toh, kau mempersoalkan jika kau bilang ya di Alkitab mencatut dari Islam. Allahmu Iya, coba mencatut tunjukkan, dari coba bahasa buktikan. Yunani. Nah, Mana kalau kita bahasa baca, Yunaninya kata Ruhul Kudus mana? Di Bible kau asli. baca itu, Dia Mungkin biar bahasa pintar bahasa apa? kamu. Saya Baca Madia. saya tidak bahas Injil di sini. Saya bicara kata Ruhul Kudus yang Itu ada kalau di agar Al-Quran, ada pinjam. itu agar kau sadar Madia, agar Saya tidak bicara Injil, kata Ruhul Kudus yang Anda pinjam milik Al-Quran tiba-tiba Anda pakai di dalam terjemahan. Anda klaim itu anu Tuhan, kan aneh. Ruhul Kudus kalau diklaim Tuhan. Itu sudah minjam milik orang lain, itu sadar diri gitu loh. Jangan sudah pinjam milik orang lain. Jam apa sih? Dari tadi gue malu Madia. Loh, sekarang Anda buktikan kalau tidak benar buktikan mana bahasa aslinya, di bahasa Injilnya. Di dalam kata bahasa Yunaninya aslinya mana? Aku tunggu sekarang. Kalau tidak ada berarti memang pinjam. Bahasa aslinya, bahasa Bible-nya. Bahasa Yunaninya mana kata Ruhul Kudus? Coba. Aku tunggu saat ini sekarang. Aku tunggu. Kalau tidak ada kata Ruhul Kudus di dalam bahasa aslinya di Yunani, Tuh, sekarang baca ini. Roh Kudus itu bahasa apanya? Ruh. tidak ada kata Ruhul Kudus di dalam Injil bahasa aslinya, berarti Anda pinjam. Coba. Kamu jangan mengarang-arang. Kamu tadi mengakui bahwa yang kurban itu bukan Islam di Arab, tapi Kristen. Ya, Arab kamu tidak maksud mewakili ajaran Anda. Arab tidak mewakili bahasa ajaran Anda. Walaupun lebih dahulu bahasa Arab tidak mewakili ajaran Anda. Bacakan ini. Gini, Bacakan ini. Ini Bang Os. Sudah saya tampilkan Bang Os. Ini Bang Os. saya pengen kasih tahu Media loh. Kalau dia mempersoalkan, misal translate bahasa, ya misalnya ruah Elohim atau ruah Roh Kudus itu bahasa Arab, oke, nggak masalah. Tetapi mestinya dia berkaca bahwa Allah ternyata mencatut istilah Injil itu dari bahasa Yunani, dan ini membuktikan Media bahwa klaim Quran, klaim